Oke, udah jam 8:05 ya. Saya lihat yang udah mengisi Google Form itu ada 49 orang. Oke, oke, jadi saya akan bacakan ya jawabannya. Jadi yang saya tanyakan di awal itu pengetahuan awal kalian. Oke, diantaranya apa yang kalian tahu tentang energi, pengertiannya. Terus rata-rata menjawab kalau energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Bisa juga diartikan daya. Terus apa lagi nih? Energi adalah kemampuan yang menghasilkan suatu perubahan. Oke, melakukan kerja dan menghasilkan perubahan. Oke, rata-rata seperti itu ya jawabnya. Terus sebutkan sumber energi yang Anda ketahui. Oke, ada yang menyebutkan ada energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak diperbaharui. Oke. Kemudian ada yang langsung menyebutkan sumber energi seperti fosil, nuklir, kemudian ada batu bara, angin, matahari, biomasa. Oke. Oke, berarti rata-rata sudah bisa membedakan ya antara sumber energi dengan pengertian energi itu sendiri. Oke, tapi ini masih ada yang jawab sumber energi itu ada energi kinetik dan potensial. Oke, mungkin itu kalau energi potensial dan kinetik itu jenis ya, lebih ke jenis energi itu ada apa gitu. Nah, oke. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah mengisi pretest tersebut. Kalau gitu akan saya lanjutkan. Oke, saya matikan dulu kamera saya. Oke, saya lanjutkan ke PowerPoint ini ya. Oke, nampaknya karena sering ini ya, sering apa namanya? Tadi sering nge-freeze kalau saya slideshow, jadi mungkin seperti ini saja saya share slide PPT-nya ya. Mungkin sedikit agak lebih kecil ya dibanding slideshow, tapi mudah-mudahan masih bisa terbaca. Oke, nah nih pengertian energi ya. Jadi benar tadi banyak yang sudah menjawab kalau energi itu merupakan suatu kemampuan ya atau capacity dari something. Something itu kan seseorang, something itu sesuatu ya. Sesuatu itu bisa manusia, bisa hewan, ataupun suatu sistem fisik yang dalam artian ini suatu mesin gitu. Jadi kapasitas dari sesuatu untuk melakukan kerja dan kerja tersebut akan menghasilkan perubahan. Tuh. Nah, masih ingat kan tentang hukum dari konservasi energi, bahwa energi itu sendiri itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi itu bisa dikonversi atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya gitu. Jadi itulah uniknya energi ini, bahwa energi ini memang sudah ada dan tercipta di bumi semesta kita ini, hanya saja bagaimana cara kita memanfaatkan energi tersebut menjadi hal yang lebih bermanfaat gitu. Nah, ini beberapa bentuk yang apa? Bentuk-bentuk energi yang ada. Tadi ada yang jawab ya, energi mekanik. Di antaranya itu ada energi potensial dan kinetik ya. Kemudian ada energi elektrik. Kemudian ada energi termal atau panas. Kemudian ada energi kimia. Jadi ini jenis-jenis bentuk dari energi. Jadi kalau energi mekanik itu ada dua tuh, ada energi potensial dan ada energi kinetik gitu. Jadi ini energi yang dihasilkan dari suatu gerakan gitu ya. Kemudian ada energi elektrikal yaitu energi listrik ya, berarti adanya perpindahan seperti arus ion listrik seperti itu. Kemudian ada juga energi panas. Nah, itu nama lainnya ada energi termal. Kemudian ada energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Nah, ini dalam bentuknya bisa berupa bahan bakar ataupun senyawa-senyawa organik lainnya. Nah, kebanyakan
Yang akan kita bahas nanti di mata kuliah sumber daya energi non konvensional ini masuknya adalah ke energi chemical ini maupun energi thermal ini, gitu ya. Nah, oke. Kenapa energi itu bisa menjadi hal yang sangat penting sekarang dibahas di Indonesia maupun di negara-negara di luar Indonesia gitu. Karena energi ini sumber dari dasar kemajuan infrastruktur dan juga kemajuan ekonomi di negara. Kalau kita perhatikan ya, kalau di Indonesia sendiri itu kan sumber energi listrik utama kita kan masih ini ya, batu bara gitu kan. Kemudian untuk operasional transportasi juga kita masih menitik beratkan seperti bensin gitu kan, bensin. Kemudian kalau kompor, penggunaan kompor di rumah kita pakai gas LPG gitu kan. Itu kan sumbernya itu masih dari batu bara ya kan. Nah, sedangkan ketersediaan batu bara itu kan susah diperbarui gitu. Ketimbang kalau kita bandingkan sama negara seperti Jerman, Jepang yang sudah menggunakan energi nuklir misalnya. Jadi dia membangun infrastruktur pembangunan negaranya pun lebih cepat gitu karena dia uh, tidak lagi punya pertimbangan kalau kita pakai mesin ini nanti dayanya segini loh. Jadi mereka udah tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kita butuh energi berapa nih untuk pakai ini gitu. Kalau di Indonesia kan kita masih terhambat seperti itu ya. Itu yang menyebabkan energi akan terus selalu dibahas oleh para uh, pengamat lingkungan maupun peneliti gitu, ilmu pengetahuan gitu. Nah, lanjut tadi ke soal nomor 2 kan tadi saya tanyakan apakah di antara kalian itu udah tahu beberapa sumber energi. Jadi sumber energi itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber konvensional dan juga sumber non-konvensional. Apa sih Bu maksudnya sumber konvensional? Yaitu artinya sumber yang kuno, jadi kayak sumber yang memang dipakai dari zaman dahulu, sudah kita kenal, dan dimanfaatkan hingga sekarang itu. Seperti contohnya batu bara, kemudian bensin, solar, dan teman-temannya. Kemudian ada gas alam. Nah, itu kan sumbernya itu dari satu hal yang sama, yaitu fosil gitu. Nah, kelemahan dari sumber konvensional seperti ini adalah si fosil itu sendiri itu terbatas sifatnya. Terbatas dan tidak dapat diperbaharui secara cepat. Makanya itu disebut non-renewable. Nah, sedangkan lawannya disebut sumber non-konvensional, yaitu yang dijadikan apa ya, maksudnya dijadikan harapan lain sebagai pengganti dari pemanfaatan sumber yang udah kita gunakan secara konvensional dahulu gitu. Jadi diharapkan dengan sumber yang baru ini dapat menggantikan peran si yang sumber konvensional ini. Nah, awalnya sumber-sumber ini dipelajari untuk mengatasi krisis minyak yang ada di dunia saat ini gitu. Nah, artinya dengan sumber non konvensional ini diharapkan sumber ini itu bersifat tak terbatas. Artinya itu dia tuh bisa diperbarui oleh alam ini sendiri lagi dan lagi. Artinya short span of time ya. Artinya dia itu kalaupun harus menunggu waktu dia untuk apa namanya? Ada siklus kita menunggu itu untuk terbarui lagi, dia tuh tidak memakan waktu lama kayak fosil ya. Kalau fosil itu kan bisa berabad-abad ya, maksudnya dia kan dari materi organik yang sudah tertimbun ribuan tahun bahkan jutaan tahun gitu kan. Itulah yang kita sebut dengan yang kita temukan menjadi batu bara gitu. Nah, kalau sumber energi terbarukan ini diharapkan dia itu rentangnya itu bahkan lebih singkat daripada umur hidup manusia gitu. Misalnya kita setua-tuanya kita mungkin nanti usia mencapai 70 sampai 80 tahun gitu kan. Kalau bisa sumber energi yang kita peroleh sebagai pengganti energi yang konvensional ini mungkin umurnya bisa separuh umur
hidup kita gitu. Jadi siklusnya itu sangat cepat. Itu yang diharapkan dari energi terbarukan ini. Itu ya inti dari mata kuliah kita. Nah, kemudian why does renewable energy matter? Kenapa sih penting kita nih belajar tentang energi yang bisa diperbarui gitu. Jadi kan fosil atau sumber energi fosil itu suatu saat pasti akan langka, bahkan habis gitu. Jadi sumber energi konvensional ini tidak akan mempunyai titik temu dengan tingkat apa namanya tingkat hidup kita gitu. Jadi kan makin lama kan manusia kan akan semakin berkembang biak gitu, sedangkan sumber energi yang ada itu dia tidak bisa tercycle atau siklusnya itu tidak dalam jangka waktu yang singkat dibanding umur manusia gitu. Jadi akan ada kecenderungan kita akan kehabisan energi itu. Nah, di sisi lain fosil sumber energi konvensional seperti fosil batu bara, bensin dan lain-lain itu dia itu punya reaksi samping yang dapat menyebabkan polusi yang dampaknya akan menyebabkan pemanasan dunia seperti adanya gas polusi karbon monoksida, karbon dioksida, nitrit, dan sulfat seperti itu yang akan memperburuk lingkungan. Jadi kita perlu nih energi yang bisa diperbaharui, atau energi terbarukan. Nah, itulah pendahuluan kenapa kita perlu mengetahui sumber-sumber energi yang dapat terbarukan. Mungkin kita bisa masuk ke contoh energi terbarukan yang pertama. Jadi ada yang namanya solar energi atau nama lainnya itu adalah energi matahari. Nah, kenapa matahari ini menjadi salah satu sumber yang potensial sebagai sumber energi terbarukan? Karena matahari itu sendiri dia itu mengeluarkan energi berupa radiasi elektromagnetik, yaitu yang ketika dia itu terserap oleh atmosfer bumi, dia kan akan terkonversi tuh menjadi panas dan juga menjadi cahaya. Nah, pemanfaatan cahaya ini jika kita serap menggunakan suatu panel tertentu, itu kalau disamakan ya dengan udah ada yang pernah menggunakan furnace di sini? Udah ada yang familiar dengan furnace nggak? Belum ya? Udah pernah praktikum pakai furnace? Dia sejenis oven tapi suhunya itu suhu tinggi gitu. Belum ya? Belum penelitian ya? Jadi informasi ya. Jadi kan kalau oven furnace itu dia itu suhunya itu bisa bahkan lebih dari 500 derajat Celcius gitu. Nah, jadi sedangkan energi matahari ini kalau dibandingkan dengan energi furnace tersebut, energi furnace itu biasanya bisa mengabukan besi ya. Jadi kalian bayangin oven yang bisa menjadikan abu suatu besi, berarti kan panasnya nggak masuk akal ya. Nah, jadi si energi matahari ini kalau dibandingkan dengan energi furnace itu dia itu setara dengan energi furnace tapi pada suhu 6000 derajat Kelvin gitu. Jadi ini kan suatu energi yang sangat potensial gitu ya, energi panas yang potensial yang bisa kita manfaatkan gitu untuk pembangkit atau generator listrik ataupun berbagai macam lainnya gitu. Nah, begini penjelasannya. Jadi bagaimana radiasi matahari itu bisa menembus permukaan bumi. Jadi gini nih, matahari itu kan sinar matahari itu kan berupa radiasi. Kemudian dia masuk ke atmosfer bumi. Di atmosfer ini ada 6%-nya itu yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Ada 20%-nya lagi tuh dipantulkan oleh awan.
kemudian ada 4%-nya itu dipantulkan dari lapisan tanah bumi, tapi dia akan memantul atau terpantul lagi ke atas gitu. Jadi ketika radiasi itu ingin ke bawah gitu kan, menembus lapisan bumi, tapi beberapa persennya ada yang terpantulkan kembali ke atas. Nah, selanjutnya 19% ini akan terserap atau terabsorpsi oleh atmosfer dan awan. Nah, inilah yang menyebabkan langit kita itu seakan terlihat berwarna ya, berwarna biru, dan juga awan kita itu berwarna putih gitu. Nah, sisanya yang paling besar persentasenya itu yaitu 51% itu ternyata terabsorpsi ke lapisan bumi. Jadi dibandingkan yang terpantul-pantul kembali ini, ada lebih dari 50%-nya bahkan yang bisa jatuh ke permukaan bumi. Nah, sayang kan jika energi yang sebanyak ini tidak kita manfaatkan gitu untuk menjadi suatu sumber energi yang mungkin saja bisa menjadi generator pembangkit listrik ataupun hal-hal lainnya untuk at least atau setidaknya mengurangi beban pemakaian energi konvensional kita gitu. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri, Indonesia kan berada di ini ya, jalur Khatulistiwa ya, jalur Khatulistiwa. Kemudian menurut referensi dari AHK Indonesia 2022, kalau rata-rata energi matahari di Indonesia itu berpotensial menghasilkan daya sebesar 4,8 hingga 5,1 kilowatt hours per meter kuadrat per harinya gitu. Jadi ini oke, saya ada menemukan artikel ya. Jadi kalau misalnya kita itu di rumah nih sehari, kalau listrik bulanan kalian ada yang kisaran 200.000, 300.000 itu ya, itu tuh masih setara dengan 4,94 kWh per harinya gitu. Nah, artinya kan dengan begitu kan satu rumah itu sebenarnya bisa dihidupkan energinya oleh memanfaatkan sumber energi matahari ini gitu. Atau kalaupun memang rumah kita itu butuh KWH-nya yang di atas kisaran ini, setidaknya kalau kita ada memanfaatkan solar energi mungkin bisa menutup sebagian gitu pengeluaran kita dengan menggunakan yang konvensional gitu. Jadi setidaknya meminimalisir energi yang kita butuhnya, misalnya harusnya 10, nah 5%-nya kita sudah memanfaatkan energi yang renewable, sedangkan 50%-nya lagi mungkin masih pakai konvensional gitu. Setidaknya kita peduli lingkungannya dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, kemudian jika kalian ingin mendalami lebih jauh gitu tentang energi matahari ini ada persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung energi matahari, yaitu dengan menghitung sudut hournya. Jadi nanti kayak sudut berapa lama dia itu, jadi ada sudut tertentu, dia akan paparan sinar matahari itu pada sudut berapa gitu dan berapa lama gitu. Nanti itu akan dihitung equation time-nya juga, kemudian beberapa sudut yang mana dia merefleksikan cahaya, kemudian mana dia memantulkan cahaya gitu ya. Jadi nanti akan diamati pada saat dia sunrise atau terbitnya matahari, kemudian tenggelamnya matahari, dan satu hari penuh gitu. Nanti hitung-hitungan tersebut ada rumusnya tertentu. Nah, itulah kita bisa mengetahui potensial matahari di suatu lokasi tertentu. Misalnya mungkin saja potensial energi matahari di Lampung akan beda nih sama di Sumatera Selatan, kemudian akan beda nih di Sumatera Utara, terus akan beda juga di Sumatera Barat gitu, ataupun di Bekasi, Tangerang dan sebagainya gitu. Nah, ini penampakan dari instrumen untuk menghitung yang saya ceritakan di slide sebelumnya tadi. Nah, jadi ada yang namanya piranometer dan juga
pirheliometer ya. Jadi nih sinar mataharinya itu akan jatuh ya, bukan jatuh sebenarnya. Jadi menyinari bidang ini pada sudut tertentu kan matahari itu kan akan bergerak kan gitu. Jadi terkadang dia di sisi timur, terkadang dia di sisi barat gitu. Nah, jadi ketika satu harian penuh, berapa panas atau radiasi yang menghampiri sisi ini, nah itulah yang akan dijerap oleh piranometer. Dan piranometer ini akan dapat menghitung berapa besar radiasi matahari di daerah tersebut. Nah, bedanya piranometer sama pirheliometer ini, kalau piranometer ini kan mataharinya yang maksudnya mataharinya yang bergerak gitu kan, si penampang piranometernya akan tetap seperti itu. Kalau pirheliometer ini nanti ininya itu ibarat kayak tabung teleskop itu, justru dia yang mengikuti arah gerak matahari. Jadi dia yang ingin selalu kena paparan mataharinya yang titiknya sesuai angle si mataharinya bergerak. Jadi si tabungnya ini sendiri yang bergerak mengikuti gerakan matahari. Itu bedanya ya antara piranometer sama pirheliometer. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi instrumen pengukur lainnya, mungkin bisa dibaca ya sambil nanti kita ulik lebih dalam pas tugas kelompok ya. Oke. Nah, ini mungkin kita udah masuk ke beberapa penerapan energi matahari. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dahulu? Ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, udah pada ngantuk ya? Belum, Bu. Udah pada ngantuk? Belum ya? Mungkin jam kita memang agak riskan ya, tapi dicari aja posisi yang maksudnya bikin nyaman, boleh sambil minum gitu, boleh sambil makan permen, asal nggak makan nasi padang ya, karena repot kalau makan nasi padang. Oke, lanjut ya kalau belum ada pertanyaan ya. Ke penerapan energi matahari nih, contoh-contohnya nih, biar teman-teman bisa terbayang ya. Oke, salah satunya itu bisa menjadi sistem pemanas ruangan. Oke. Jadi jika kita ingin memanfaatkan energi matahari ini, salah satunya gimana? Salah satunya bisa kita manfaatkan untuk sistem pemanas ruangan kita. Nah, jadi bagaimana cara kerja memanfaatkan energi matahari ini sebagai pemanas ruangan? Jadi bahan untuk pembangunan rumah itu didesain dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjerap energi matahari itu ketika siang hari ya. Jadi menjerap, jadi bahan-bahannya itu disebut thermal mass, yaitu dia itu punya kemampuan untuk menjerap panas gitu. Jadi ketika siang hari bahan-bahan yang digunakan bisa jadi dinding ataupun bagian atap ataupun bagian lantai gitu. Jadi bahan itu menjerap energi atau panas ya, energi dalam hati ini panas mataharinya itu ketika siang, kemudian malamnya itu dapat dia bukan memancarkan ya, apa istilahnya kalau panasnya itu, maksudnya perlahan itu jadi dikeluarkan oleh si bahan itu sendiri, kemudian akan menjadikan si ruangan di dalam rumah itu hangat gitu. Jadi ketersediaan bahan thermal mass ini itu dapat menjerap atau mengabsorb panas, kemudian menyimpan dan juga mendistribusikan panasnya. Jadi bahan-bahan seperti beton, batu bata, kemudian keramik ya, dan batu itu sebenarnya punya kemampuan untuk menjerap panas. Coba deh kalau kalian ini pernah megang batu kerikil kalau lagi panas yang siang hari nggak? Itu kan pasti kayak panas banget kan? Nah, itu menjadi bukti kalau sebenarnya kayak batu, beton, batu kerikil dan sebagainya itu kalau siang hari itu bisa menjerap
panas gitu. Dia itu termasuk salah satu solar collector itu. Jadi inilah salah satu contoh penerapan solar energy di bidang sistem penghangat ruangan. Oke, tapi perlu dicatat ya, selain menggunakan bahan-bahan seperti yang tadi, yang mungkin kayak beton, batu bata, dan kerikil itu kan kalau tidak didesain sefungsinya banget untuk pemanas ruangan kan dia ya maksudnya tidak akan sebaik itu sebagai penghangat ruangan gitu. Jadi salah satunya dia harus dirancang juga dari mana sisi agar mataharinya itu di siang hari terjerap, kemudian di malam harinya itu bagaimana agar panasnya itu tetap di sekeliling ruangan di dalam rumah saja gitu. Nah, itu plus dan minusnya. Oke, lanjut lagi, selain sebagai pemanas ruangan, energi matahari bisa diaplikasikan untuk pemanas air. Jadi ini bisa, kalau kalian bisa lihat di slide ini ya, kayak ada tabung di atas ada kayak solar panel. Oke, di ITERA ada solar panel kan ya? Pernah lihat? Pernah? Udah pernah lihat solar panel yang ada di ITERA? Sudah, Bu. Ya kan? Berarti udah kebayang bentuknya ya. Oke. Nah, jadi kan kalau yang di ITERA-nya itu kan di lapangan ya, di banyak gitu kan. Di tujuannya agar bisa jadi generator listrik gitu. Nah, kalau untuk pemanas air di pemanas air ini biasanya aplikatif untuk rumah per rumah gitu. Jadi tergantung individunya apakah rumahnya mau pakai pemanas air yang pakai energi matahari gitu atau tidak. Nah, salah satunya itu jadi ini solar panelnya itu hanya sebagian kecil. Kemudian nanti di sini ada tabung. Tabung ini di dalamnya itu seperti ada kawat temaganya ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ketika matahari menyinari sisi gelas panel solarnya ini, nah kan sinar atau panasnya ini kan akan terjerap ya di sini. Nah, uniknya panel surya ini dia bisa menjerap, tapi panas yang dalam sini nggak bisa keluar lagi gitu. Jadi itu uniknya lapisan si panel ini, dia bisa menyerap, tapi si panas matahari yang udah terjerap ini nggak bisa mantul keluar lagi gitu. Jadi ketika sudah terjerap, nah maka teralirlah si panasnya ini ke kawat-kawat tembaga yang ada di dalam tub atau tabung ini. Nah, disinilah air itu ya, misalnya nih air dingin biasa nih dialirkan kan ke dalam tabung ini. Ketika aliran air ketemu dengan kawat-kawat yang udah panas mengandung energi matahari ini kan, nah dia kemudian kan akan panas nih dalam sini. Nah, ketika keluar lagi lah, inilah yang akan menjadi air hangat. Itu kira-kira prinsip kerjanya. Jadi panel ini akan menyerap panas, kemudian akan tersimpan di dalam tabung yang berisi kawat-kawat tembaga ini. Begitulah cara kerja bagaimana air dingin bisa berubah menjadi air hangat. Memang cara kerja pemanfaatan sinar matahari ini adalah dia akan menyimpan pada siang hari gitu. Di siang hari dia akan lebih maksimal, kemudian di malam hari dia tinggal meneruskan energi panas yang sudah dijerap pada siang hari gitu. Oke, lanjut lagi, selain jadi pemanas ruangan, kemudian bisa menjadi pemanas air, bisa juga kita manfaatkan matahari itu untuk kompor ya, kompor dengan bantuan energi matahari. Oke, kalian pernah nggak saya lupa deh di SMP atau SMA ya ada praktek atau pernah diberi diceritakan nggak kalau percobaan misalnya nih tahu kaca pembesar kan kalian letakkan di tempat yang maksudnya kita arahkan sinar matahari dari kaca pembesar itu ke satu arah gitu, misalnya ke kertas atau apa, pernah nggak?
Ada ilmu kayak gitu? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah kan ketika cahaya itu ditumpukan atau dititikkan ke satu kertas itu kan lama-lama kertasnya akan terbakar kan. Nah itulah saking panas atau maksudnya ketika panas matahari itu difokuskan ke satu titik tertentu, dia energinya bisa sekuat itu gitu, bahkan bisa membakar kertas gitu ya. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh alat bernama kompor bantuan tenaga matahari ini. Jadi di sini dia akan seperti ada cermin ya. Nah cermin itu untuk tempat merefleksikan si sinar mataharinya itu agar jadi satu pantulan gitu. Jadi ketika matahari datang ke sini nih, nah dia akan terpantulkan ke pots hitam di sini. Nah kan warna hitam itu kan kesannya kan dia menjerap panas ya, lebih baik gitu. Jadi ketika ada matahari jatuh ke sini, kemudian akan dipantulkan ke pots di sini. Nah disinilah letak penggunaan kalau ingin memasaknya gitu. Jadi memang cara kerja alat masak ini mungkin waktu masaknya masih kurang efisien ya dibandingkan kita dengan menggunakan gas LPG itu. Tapi ini jadi salah satu memanfaatkan energi solar yang bisa dilakukan gitu. Nah lanjut, ini yang seperti ada di ITERA ya, jadi penggunaan solar panel untuk generator listrik itu. Jadi solar panelnya itu memang dibutuhkan lebih banyak ya, bahkan untuk satu lapangan besar ini mungkin ada berapa solar panel gitu. Jadi diharapkan dengan semakin banyak solar panel ini tentunya makin banyak energi matahari yang bisa terjerap, kemudian energi ini akan dikonversi oleh suatu generator untuk menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, ini ada yang aplikasi yang terakhirnya bisa juga energi matahari ini sebagai lampu ya. Kalau kalian perhatikan lampu jalanan itu terkadang kan kalau dia udah mulai gelap kan dia hidup sendiri ya. Terus kalau udah mulai terang dia mati sendiri gitu. Nah, itu tuh jika kalian perhatikan ada panel suryanya seperti ini, artinya lampu tersebut sudah memanfaatkan energi matahari gitu. Jadi ketika siang hari dia akan menjerap atau menyimpan energi panas matahari untuk kemudian ketika sudah mulai gelap hari, si energi yang udah terjerap tadi dialirkan untuk menyalakan lampu seperti ini gitu. Selain menggunakan panel, sebenarnya pemanfaatan energi sinar matahari langsung itu juga bisa langsung digunakan sebagai penerang. Misalnya kalau kalian perhatikan kayak kandang ya, kalau kandang di peternakan ayam yang besar itu ya, mereka itu sudah memanfaatkan lampu dari energi matahari gitu, karena kan itu kan lumayan menghemat pengeluaran energi atau penggunaan energi konvensional ya gitu. Jadi ini seperti dilihat, jadi di atasnya itu nanti sinar matahari itu akan dijeratkan, kemudian akan melewati reflective tube namanya, kemudian akan dipancarkan di bagian dalam gudang peternakan ataupun perusahaan seperti itu. Nah, begitulah beberapa penerapan dari energi solar. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan kedua. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Agung Pramudia, silakan Agung. Bu, izin bertanya Bu. Kita kan
udah banyak nih yang udah menggunakan energi-energi non konvensional seperti dari sinar matahari ataupun yang lainnya, Bu. Tapi kenapa di Indonesia ini masih aja kayak menggunakan produk-produk yang dari batu bara gitu, Bu, yang katanya merusak lingkungan seperti itu? Apakah kita ini belum bisa untuk memanfaatkan dari energi yang dari non konvensional atau bagaimana ya, Bu? Alasannya itu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, terima kasih Agung atas pertanyaannya. Oke, langsung Ibu jawab atau ada yang lain dahulu yang mau bertanya? Enggak ya? Oke, kalau gitu Agung ya. Oke, Agung. Mungkin sebelum Ibu jawab pertanyaan Agung tahu nggak kalau di Indonesia itu udah ada pemanfaatan energi konvensional apa aja? Tahu yang melalui sinar matahari, Matahari, terus satu lagi pembangkit listrik tenaga air, Bu. Mungkin. air. Oke, ada lagi? Mungkin itu saja sih, Bu. Tapi kebanyakan Oke. dari kita lebih ke pemanfaatannya melalui PLTU, Bu. Hingga mencemari daerah-daerah sekitarnya. Seperti Jakarta, Bu, yang dibahas di debat Capres juga kan, yang katanya angin tidak ada KTP, itu juga kan penyebabnya dari kerusakan lingkungan juga, Bu. Oke, ya. Oke, kita jadi bahas debat capres ya. Oke, jangan golput ya, mahasiswa ibu sekalian. Nanti, oke. Ini Agung nih bilang kalau di Indonesia itu sebenarnya kita udah beberapa energi non konvensional seperti matahari ataupun air. Oke. Nah, tapi kan yang hingga masih sampai saat ini aja kita masih memanfaatkan energi konvensional batu bara ya atau fosil. Oke. Nah, kenapa Bu di Indonesia ini kok belum digunakan ya energi yang dari sumber konvensional? Padahal kan sudah ada nih gitu, kayak di Tera aja udah ada kan contoh itunya gitu, si panel pemanfaatan energi suryanya gitu. Nah, memang di Indonesia ini untuk pemanfaatan ya secara luas gitu. Sebenarnya kalau nanti ya coba juga kalian cari ya. Nanti ada namanya pembangkit listrik tenaga surya oleh Pertamina. Oke, sudah ada ya dalam skala besarnya. Hanya saja dia itu masih dialirkan untuk area-area uji coba tertentu gitu. Jadi belum bisa sebesar PLN kita gitu. Dia memang belum sebesar PLN, tapi uji coba untuk beberapa desa tertentu, desa skala kecil itu sudah diterapkan. Nah, permasalahannya kenapa Bu sampai saat ini kita masih menggunakan energi konvensional? Karena di Indonesia itu kita masih kurang fokus gitu. Jadi masih banyak hiruk pikuk yang lain yang lebih kita fokuskan gitu dibanding mencari energi yang terbarukan gitu kan. Makanya itu kayak energi nuklir ya. Kalau teman-teman belum tahu nih, sebenarnya kita sudah ada Badan Riset Nuklir Indonesia gitu. Hanya saja kita belum berani untuk menguji cobakannya karena apa? Pertimbangannya satu, area kita kan jalur khatulistiwa tuh. Nah, takutnya kan kita masih sering terjadi bencana, sedangkan tindak atau pencegahan kita itu kayaknya masih kurang aman atau kurang safety gitu. Nah, karena itu sampai saat ini pun kita masih belum berani menggunakannya. Kemudian kayak yang tenaga listrik pembangkit surya yang itu kan. Kemudian kalau kalian nanti cari tahu juga ada kita memanfaatkan geothermal sebenarnya. Nah, hanya saja kita masih memang terbatas dalam segi generatornya. Jadi pengubah dari energi mentahan seperti solar dan lain-lainnya itu menjadi energi listriknya itu. Nah, alatnya memang kalau energi yang non konvensional ini memang di awal itu cukup
membutuhkan biaya yang lebih gitu sebelum diaplikasikan. Jadi permasalahan Indonesia sebenarnya masih seputar itu aku. Baik Bu, cukup Bu. Ya, jadi makanya kita harap pemimpin siapapun yang terpilih nanti semoga bisa memajukan bangsa kita lebih baik gitu ya. Oke. Dah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bayu Adam Dwi Atmojo. Ibu, untuk PPT-nya tolong di-share ke GCR ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, nanti saya share mungkin pas sudah full materi aja ya. Nanti kan saya rencananya masuk 3 atau 4 pertemuan gitu, selebihnya nanti sesi presentasi kalian gitu sebelum akhirnya kita UTS gitu ya. Oh iya, kalau gitu ini satu kelas berapa orang ya? Halo, ketua kelas siapa PJ-nya? Adinda? Kalau dari kuota asli 100 orang, Bu. Cuman yang di grup baru ada 80 orang, Bu. Kurang lebih. 80 yang di grup ya. Saya Iya, Bu. mau membentuk kelompok rencananya. Nanti tolong dibagikan ya. Satu kelas berapa kelompok ya, Bu, kalau boleh tahu? Nah, itu dia, ini 80 orang ya, banyak juga. Nanti deh kita diskusi ya kalau gitu, Din. Jangan Baik, lupa Bu. ngajak saya ya, 80 orang berarti ya. Iya, siap, Bu. Kayaknya udah habis ya, waktu kita udah lewat 7 menit. Nanti PPT-nya saya share mungkin setelah full lah PPT-nya gitu, saya collect. Udah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ya, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Masih di hari yang sama ya, setiap Senin jam 7 malam. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live, Bu. Iya, silakan.